Halo semuanya, salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Yang saya hormati Bapak Subaidi selaku fasilitator dan yang saya hormati Ibu Nikmah Mahanani selaku pengajar praktik. Adapun saya sendiri adalah Muhammad Ja'far Sodik, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 1.4 ini adalah 1. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru penggerak diharapkan memiliki motivasi untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, konsep hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Budaya positif di sekolah selaras dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, bahwa mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan salah satu implementasi dari 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta implementasi dari peran guru penggerak. Keterkaitan dengan visi guru penggerak pada modul 1.3, dalam menyusun visi hendaklah selalu berpihak pada murid yang merupakan landasan untuk segala perubahan dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, saya mencoba untuk merefleksikan pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya merasa telah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep tersebut harus dipahami dan dihayati dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada segenap warga sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah pada saat saya menemukan bahwa ternyata penghargaan memiliki dampak yang sama dengan hukuman, bahwa ternyata penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari bahwa selama ini saya menangani masalah pada murid menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, dan kadang-kadang pembuat rasa bersalah. Saya baru mengetahui dan menyadari bahwa posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Berikutnya, yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti budaya positif adalah praktik pembentukan keyakinan kelas sebagai upaya saya untuk mewujudkan motivasi intrinsik murid secara kolektif di dalam suatu kelas. Selain itu, saya juga pernah melakukan praktik segitiga restitusi terhadap murid yang melakukan kesalahan seperti terlambat hadir di dalam kelas dan pelanggaran identitas seragam. Berikutnya yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Sebelumnya saya merasa tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang jarang saya lakukan di dalam kelas. Namun setelah melakukannya dan merasakan perubahan yang terjadi pada murid, saya merasa senang dan bangga bahwa saya bisa melakukan praktik baik meskipun masih sedikit dan perlu banyak belajar. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik adalah bahwa saya sudah mencoba melakukan beberapa praktik baik yang dilandaskan pada nilai berpusat pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah bahwa praktek ini perlu terus dilakukan untuk mengasah kepemimpinan dalam pembelajaran serta perlu konsistensi untuk melakukannya. Selanjutnya, posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya gunakan sebelumnya adalah sebagai penghukum, pemantau, dan kadang-kadang pembuat rasa bersalah. Perasaan saat saya menangani permasalahan siswa pada saat itu cenderung dengan rasa amarah, benci, dan kecewa. Saat ini saya berusaha untuk mengkolaborasikan semua posisi kontrol tersebut sesuai porsinya agar dapat menuju posisi sebagai manajer. Perasaan saat menangani permasalahan siswa pada saat ini lebih tenang dan tidak berfokus pada masalah namun berpusat pada murid. Itulah yang menjadi perbedaannya. Berikutnya yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Praktik penanganan masalah murid yang biasa saya lakukan adalah berfokus pada masalah yang telah dilakukan murid. Oleh karena itu, belum menerapkan segitiga restitusi. Saya hanya menanyakan permasalahannya, penyebab permasalahan, dan solusi dari permasalahan tersebut dalam bentuk konsekuensi. Berikutnya yang kedelapan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif adalah metode komunikasi untuk bisa melakukan kolaborasi antar pihak-pihak terkait termasuk orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah agar terbentuk karakter murid yang positif di mana saja mereka berada. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.